Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman semua. Itu selalu saya ingatkan. Anda jangan pernah sepilih yang namanya doa Anda itu. Ketika Anda sudah meminta kepada Allah dengan ucapan ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Misalnya ada berdoa, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah mudahkan urusanku. Itu sebenarnya ketika kita sudah mengatakan itu kepada Allah, itu sebenarnya sudah ada apa ya, ya 80% itu insya Allah doa kita dikabulkan sama Allah. Tinggal prosesnya nanti seperti apa, bagaimana caranya itu urusan Allah. Yang penting bagi kita banyak-banyak berdoa teman-teman semua. Maka tuliskan apapun yang bagi hati Anda, tuliskan alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, dan lain sebagainya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini kita lagi-lagi bahas tentang amalan ya, amalan untuk melunasin hutang. Ya sebenarnya bukan hanya untuk melunasin hutang saja, tapi banyak hal terkait rezeki, terkait impian, pokoknya semua hal. Nah tapi teman-teman semuanya, sebelum saya share bagaimana sih amalan agar hutang kita itu bisa lunas, dimudahkan sama Allah. Saya ingin cerita dulu sedikit tentang pengalaman saya terkait masalah amalan. Dulu tuh teman-teman semuanya, saya banyak banget gitu menjumpai atau menemui belajar kepada guru-guru yang insya Allah guru-guru ini yang saya jumpai ini insya Allah orangnya alim, abid, tawadu. Dari sekian guru yang saya jumpain, saya cerita ke mereka tentang keluhan saya, masalah saya. Ya terkhusus saya saat itu banyak cerita tentang masalah hutang. Karena saat itu kan saya juga diuji dengan hutang. Hutang saat itu saya dikejar-kejar dan saya kebingungan. Jadi dari saya menemui guru-guru ini, masing-masing mereka memberikan ijazah amalan itu yang berbeda-beda. Ada yang amalannya berat, ada yang sederhana, ada yang sedang. Nah dari semua guru yang saya jumpain ini, akhirnya pun saya oleng teman-teman semuanya. Oleng itu maksudnya overdosis masalah amalan. Sudah bertemu dengan guru ini, dikasih amalan supaya hutang lunas, saya amalkan, ternyata belum ada perubahan. Saya ke guru yang lain pindah, minta amalan, dikasih amalan, saya amalkan, belum juga ada perubahan, belum juga hutang lunas. Saya belajar lagi ke guru yang lain, dikasih amalan, ijazah amalan, belum juga lunas, dan seterusnya. Ada banyak guru yang saya jumpai teman-teman semuanya, dan semuanya itu memberikan amalan yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang amalnya sederhana, ya sedang gitu ya, ada yang berat, bahkan ada yang ekstrim. Itu semua saya lakukan. Contohnya gini, ada dulu satu guru saya yang mengijazahkan amalan pada saya bahwa kalau ingin doa cepat dikabulkan sama Allah, atau kalau ingin kita dapatkan rezeki yang tak terduga, bahkan dapat keajaiban, kata beliau tuh amalkan ayat kursi 313 kali. Itu saya amalkan teman-teman semuanya. Mengamalkannya malam hari ya, jam-jam 10, jam 9 malam gitu. Itu saya amalkan sampai 7 hari. Selesai 7 hari saya amalkan, alhamdulillah hati tenang, tapi kehidupan masih biasa saja, belum ada ya secara ekonomi belum ada keajaiban, belum ada rezeki, belum secara materi lah, belum ada duit segala macam, tak pusing juga. Akhirnya pun saya ya bukan menyalahkan amalan, tapi saya merasa kurang oke gitu. Dikasih lagi saya amalan gitu. Satu guru dia bilang kalau mau hidup barokah, rezeki lancar, amalkan surah Al-Fatihah 111 kali setelah sholat duha, kata beliau tuh. Saya amalkan tuh Al-Fatihah 111 kali. Berapa hari tuh ya? 21 hari saya amalkan. Alhamdulillah lulus itu 21 hari. Hati tenang, tapi rezeki secara materi juga belum ada perubahan, masih juga dikejar-kejar. Jadi kasih lagi amalan. Amalannya itu sederhana teman-teman semuanya. Amalannya itu ini yang insya Allah selalu saya dawamkan, dan teman-teman bisa ngamalkan ini. Dan saya ketika mengamalkan ini benar-benar terasa, artinya terasa insya Allah rezeki itu dibuka, jalan itu dikasih sama Allah lah. Yang mustahil gitu, yang menurut kita nggak mungkin, akhirnya jadi mungkin. Ini teman-teman bisa amalkan ya teman-teman. Beliau tuh ngajarkan ke saya gini, kalau ingin membuka pintu rezeki supaya mudah, selain kita terus meningkatkan ibadah pada Allah, baca zikir ini setelah sholat subuh. Jangan tinggalin zikir ini, kata guru saya tuh ya, kata beliau tuh. Apa zikirnya Ustadz?
Beliau katakan, jangan tinggalkan zikir ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak 111 kali setelah sholat subuh. Itu kata guru saya. Jangan tinggalkan zikir ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak 111 kali. Jangan tinggalkan. Amalkan setelah sholat subuh, istiqomahkan, dan kamu nanti bisa rasakan perubahannya apa. Saya amalkan tuh teman-teman semua. Selesai sholat subuh saya baca ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Dulu tuh saat saya dikasih ijazah amalan, saya nggak bertanya itu manfaatnya untuk apa, kemudian dalilnya dari mana, hadisnya apa, saya nggak bertanya gitu. Saya ini orangnya nurut aja apa kata guru saya, karena saya lihat tuh ya guru-guru yang saya temuin itu orangnya abid, alim, tawadu, pastilah mereka punya dalil yang saya amalin. Nah sebenarnya banyak lah teman-teman dari amalan yang dikasih guru-guru saya itu banyak, tapi dari semua amalan yang saya amalkan itu ya, pokoknya dulu saya amalan itu berat-berat banget ya. Bangun jam 12 malam, jam 1, jam 2 gitu, sampai saya kecapean sendiri gitu ya, overdosis dengan amalan demi untuk masalah bisa selesai. Dikit-dikit saya cari amalan, dikit-dikit yang saya tanya itu amalan, semuanya amalan. Tapi ketika saya diajarkan guru saya mengamalkan itu tadi, zikir ya Fattah ya Razak, dan saya pun mengamalkan itu, saya merasa nyaman dan saya merasakan jalan-jalan itu mulai dibuka sama Allah. Saya saat itu dikasih bukan amalkan 7 hari berturut-turut tanpa putus, bukan begitu, tapi beliau cuma katakan amalkan zikir ini secara istiqomah dan jangan tinggalkan setelah sholat subuh. Itu saya baca ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Tapi ini teman-teman semua, saya bukan membandingkan amalan yang diberikan guru yang satu dengan guru yang lain itu apa ya, tidak ampuh, tidak, bukan itu teman-teman semuanya. Jadi menurut saya semua amalan itu baik, yang semuanya itu juga salah satu ikhtiar yang kita lakukan itu supaya hidup kita barokah, hidup kita itu yang rezekinya gitu banyak, tinggal tergantung bagaimana kita mengamalkannya secara konsisten. Nah, dari semua amalan itu salah satu amalan yang saya dawamkan sampai saat ini itu adalah itu tadi ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Baru setelah beberapa hari saya bukan beberapa hari, beberapa bulan saya amalkan dan saya pun merasakan perubahan itu banyak, ketika solusi itu dibuka, saya memahami, saya coba pahami, belajar arti ya Fattah ya Razak itu apa sih. Saya lihat ya Fattah itu yang maha membuka. Guru saya bilang yang maha membuka, apa aja pintu-pintu yang tertutup, insya Allah kalau kita mendawamkan zikir ini, Allah akan buka jalan-jalan itu yang selama ini kita sulit banget dapat rezeki. Insya Allah kalau kita mendawamkan zikir ya Fattah, insya Allah jalan-jalan itu akan dibuka. Kita nggak ketemu solusi atas masalah kita, termasuk untuk bayar hutang kita, insya Allah dibuka sama Allah. Itu beliau bilang. Kemudian ya Razak itu yang maha pemberi rezeki gitu. Saya pahami, saya belajar, guru saya bilang bahwa dunia ini yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka pakai zikir ini ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Ya Allah yang maha membuka segala pintu kebaikan apapun di dunia ini. Itu kata guru saya. Jadi pintu-pintu yang tertutup, termasuk kita kesulitan dapat solusi, rezeki kita sulit, dibuka sama Allah. Ya Fattah kita lengkapi dengan ya Razak yang maha memberi rezeki. Ya Allah bukakan segala pintu-pintu rezeki yang tertutup atas diriku, kehidupanku, untuk masa depanku, atas persoalanku. Jadi saya jawabkan ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak 111 kali setelah sholat subuh. Nah sebenarnya banyak hal teman-teman yang ingin saya sampaikan, tapi intinya teman-teman semuanya, dari semua amalan kalau saya kumpul itu amalan saya itu ratusan bahkan lebih deh teman-teman, catatannya banyak banget. Intinya gini teman-teman, dari semua amalan yang saya pelajari dari guru saya itu ternyata kuncinya cuma satu, istiqomah teman-teman semua. Dan kalau kita sudah mendawamkan satu amalan, maka Anda jangan dikit-dikit itu fokusnya pada amalan lagi, jangan teman-teman semua. Amalan itu tetap Anda amalkan, kuncinya istiqomah, tapi fokus Anda itu bagaimana Anda itu benar-benar terus berharap pada Allah. Jadi Anda nggak usah terlalu sibuk kali targetin harus sekian kali. Ya boleh-boleh aja sebagai melatih kedisiplinan kita supaya istiqomah. Tapi intinya teman-teman semuanya, ketika Anda sudah fokus ya mendawamkan satu amalan itu, maka istiqomahkan dan benar-benar terus berharap sama Allah, sabar dan nikmati prosesnya.
Dulu saya ketika banyak ngamalkan amalan itu karena nggak sabar ya, maunya serba cepat, serba cepat. Ternyata nggak bisa begitu teman-teman. Intinya kalau kita memang mau dapat keajaiban, ditolong sama Allah itu istiqomah. Istiqomah amalkan. Nah, Anda boleh amalkan itu. Saya diajarkan guru saya ngamalin ya Fatah ya Rojak setelah sholat subuh. Nah ini saya ijazahin pada Anda yang mau amalkan zikir itu setelah sholat subuh. Fatah ya Rojak 111 kali. Nah itu dawamkan, istiqomahkan. Jangan karena kita sudah 1 minggu mengamalkannya gak ada perubahan, kita terus putus asa. Jangan teman-teman semuanya, terus amalkan. Nah amalan itu kan banyak, ada istighfar, ada sholawat. Kalau Anda bisa melengkapinya lagi dengan amalan-amalan yang lain, insya Allah lebih dahsyat, lebih kuat lagi teman-teman. Nah makanya saya menata amalan saya juga dibimbing sama kiai saya ya tentang amalan itu. Misalnya habis subuh baca zikir ini, habis zuhur baca zikir ini, habis asar baca zikir ini, sampai habis isya itu ada zikir-zikir yang diajarkan guru saya itu diamalkan gitu. Itu saya ajarkan di kelas online. Nah terkait semua amalan itu teman-teman semuanya, intinya cuma satu, istiqomah teman-teman semuanya. Istiqomah amalkan. Jadi Anda nggak usah terlalu sibuk lagi untuk dikit-dikit amalan. Ya saya memaklumin karena saya juga dulu begitu. Nah tapi maksud saya jangan sampai Anda seperti saya, akhirnya sibuk Anda pada amalan itu, Anda lupa menata hati Anda supaya sabar, supaya ikhlas, melatih supaya baik sangka sama Allah. Karena di sana kuncinya. Kalau untuk amalan itu sudah amalan aja, amalkan aja yang sudah Anda kerjakan itu. Makanya bukan kita berarti menyepelekan amalan-amalan yang lain, tidak teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa konsisten dalam mengamalkan amalan itu, zikir itu. Perkara hasil keajaiban itu Allah. Yang penting kita enak mengamalkannya, nyaman, terasa di hati. Kalau saya begitu ya, bukan berarti menyepelekan amalan yang lain gitu. Amalan-amalan saya banyak teman-teman semua, tapi yang selalu saya dawamkan itu istighfar, sholawat, kemudian zikir-zikir la haula wala subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, masuk zikir asmaul husna ya Latif, ya Fatah, ya Rozak, itu saya amalkan. Ya terlepas dari amalan-amalan ilmu hikmah yang lainnya, saya tetap amalkan itu. Tapi oke deh, kita nggak usah bahas ilmu hikmah dulu, kita bahas tentang ya riyadhah saja, karena memang sifat amalan itu kan ya bisa dibilang riyadhah lah. Nah Anda lakukan itu teman-teman semua. Anda nggak usah sibuk untuk memikirkan keajaibannya kok nggak datang, seperti apa, udah jangan. Yang penting amalkan saja. Nanti Anda sendiri akan merasakan, insya Allah jalan-jalan itu akan dibuka. Amalkan deh. Istiqomah, tapi ingat, jaga sholat 5 waktu, perkuat sholat sunnah ya, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat. Kita latih bangun malam tahajud, kita tilawah Quran lagi, kita sedekah, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah amalkan. Nanti di sana akan Anda temukan, akan dibuka jalan sama Allah, bahwa masalah Anda, doa-doa Anda itu akan dikabulkan sama Allah, masalah akan diselesaikan, termasuk hutang Anda akan dilunaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena Allah itu Maha Kuasa, Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu teman-teman sekalian. Nah, silakan diamalkan. Ya Fatah ya Rozak itu salah satu amalan yang dijajarkan guru saya, dibaca setelah sholat subuh. Insya Allah ketika kita mendawamkan itu, kita rezeki akan mudah, jalan-jalan akan dibuka sama Allah, kebaikan ya, masuk pintu rezeki, solusi ya itu akan dibuka. Amalkan teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.